Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ati Wasyatul Fikri dengan NIM 221050111109 dari kelas A2. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai mata kuliah kimia medisinal tentang hubungan struktur dan proses metabolisme obat. Langsung saja ke metabolisme obat. Metabolisme obat atau bisa disebut dengan biotransformasi adalah proses perubahan struktur kimia obat yang terjadi di dalam tubuh dan dikatalisa oleh enzim. Pada proses ini, molekul obat diubah menjadi lebih polar, atau dengan kata lain, lebih mudah larut dalam air, dan kurang larut dalam lemak sehingga lebih mudah diekspresi melalui ginjal. Selain itu, pada umumnya obat menjadi inaktif, sehingga biotransformasi sangat berperan dalam mengakhiri kerja obat. Akan tetapi, ada beberapa obat yang metabolisnya masih mempunyai aktivitas farmakologis yang sama atau berbeda dengan obat asalnya dan yang dapat menyebabkan efek toksik obat. Beberapa obat lain yang merupakan calon obat atau prodrug justru diaktifkan oleh enzim biotransformasi ini. Metabolitnya aktif akan mengalami biotransformasi lebih lanjut atau ekskresi yang mengakhiri kerjanya. Manfaat studi tentang proses metabolisme obat. Studi metabolisme obat dan xenobiotika digunakan untuk menilai atau menaksir efikasi dan keamanan obat, merancang pengaturan dosis, menaksir kemungkinan terjadinya risiko atau bahaya dari zat pengotor, mengevaluasi toksisitas bahan kimia, mengembangkan bahan tambahan makanan, pestisida, dan herbisida dengan mengetahui proses metabolismenya pada manusia, hewan, dan tanaman, dan sebagai dasar penjelasan terjadinya proses toksik seperti karsinogenik, teratogenik, dan nekrosis jaringan. Adapun tujuan metabolisme obat. Secara umum, tujuan metabolisme obat adalah mengubah obat menjadi metabolit tidak aktif dan tidak toksik, mudah larut dalam air, dan kemudian diekskresikan dari tubuh. Hasil metabolit beberapa obat bersifat lebih toksik dibanding dengan senyawa induk. Dan ada pula hasil metabolit obat yang mempunyai efek farmakologis berbeda dengan senyawa induk. Kemudian ada respon biologis. Suatu obat dapat menimbulkan respon biologis dengan melalui dua jalur. Yang pertama, obat aktif setelah masuk ke peredaran darah langsung berinteraksi dengan reseptor dan menimbulkan respon biologis. Dan yang kedua, para obat setelah masuk ke peredaran darah mengalami proses metabolisme menjadi aktif, berinteraksi dengan reseptor, dan menimbulkan respon biologis. Bioaktivasi dan bioinaktivasi. Bioaktivasi sendiri merupakan pembentukan metabolik berbahaya atau sangat reaktif dari senyawa kimia yang relatif inert atau tidak beracun. Sedangkan bioinaktivasi mengubah obat menjadi metabolit tidak aktif dan tidak toksik. Seperti pada Protoxyl-rubrum, suatu antibakteri turunan sulfonamida dalam tubuh mengalami reduksi menjadi sulfanilamid yang aktif sebagai antibakteri disebut bioaktivasi, dan kemudian terasetilasi membentuk asetil sulfonilamid yang tidak aktif disebut bioinaktivasi. Untuk struktur kimianya dapat dilihat pada gambar di samping. Ada pula bioaktivasi dan biotoksifikasi. Biotoksifikasi sendiri merupakan hasil metabolik beberapa obat yang bersifat lebih toksik dibanding dengan senyawa induk. Seperti pada obat analgesik turunan p-aminofenol seperti acetanilid dan vanestin, di tubuh mengalami metabolisme membentuk paracetamol atau dengan nama lain acetaminophen yang aktif sebagai analgesik, disebut sebagai bioaktivasi. Senyawa-senyawa di atas kemudian dimetabolisme lebih lanjut menjadi p-aminofenol, turunan-turunan anilin, N-oksida, dan hidroksilamin yang diduga sebagai penyebab terjadinya metahemoglobin. Saya disebut biotoksifikasi. Untuk struktur kimianya dapat dilihat pada gambar di samping. Jalur umum metabolisme obat dan senyawa organik asing. Reaksi metabolisme obat dan senyawa organik asing ada dua tahap, yaitu
reaksi fase 1 atau reaksi fungsionalisasi, dan reaksi fase 2 atau reaksi konjugasi. Reaksi fase 1 terdiri dari oksidasi, reduksi, dan hidrolisis, yang mengubah obat menjadi lebih polar dan mudah diekskresi dengan akibat menjadi inaktif, lebih aktif, atau kurang aktif. Kemudian reaksi fase 2 merupakan reaksi konjugasi dengan substrat endogen seperti asam glukuronat, asam sulfat, asam asetat, atau asam amino, dan akibatnya obat hampir selalu menjadi tidak aktif. Obat dapat mengalami reaksi fase 1 saja, atau reaksi fase 2 saja, atau reaksi fase 1 yang diikuti dengan reaksi fase 2. Reaksi fase 1 dapat dicapai dengan dua cara. Yang pertama, secara langsung memasukkan gugus fungsional, contohnya hidroksilasi senyawa aromatik dan alifatik. Yang kedua, memodifikasi gugus-gugus fungsional yang ada dalam struktur molekul. Contohnya, yang pertama, reduksi gugus keton atau aldehid menjadi alkohol. Yang kedua, oksidasi alkohol menjadi asam karboksilat. Yang ketiga, hidrolisis ester dan amida menghasilkan gugus-gugus COOH, OH, dan NH2. Yang keempat, ada reduksi senyawa azo dan nitrom menjadi gugus NH2. Dan yang terakhir, dealkilasi oksidatif dari atom N, O, dan S menghasilkan gugus-gugus NH2, OH, dan SH. Reaksi fase 2 terbagi menjadi 3 reaksi, yaitu reaksi konjugasi, reaksi asetilasi, dan reaksi metilasi. Reaksi konjugasi sendiri terbagi lagi menjadi 4 macam, yaitu konjugasi asam glukuronat, konjugasi sulfat, konjugasi dengan glisin, glutamin, dan asam-asam amino lain, dan konjugasi dengan glutathione atau asam merkapturat. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.